Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal dari Kabita. Sebelumnya saya juga sempat share beberapa video tentang cara dan tips pengembangan aplikasi di platform Nokia di channel YouTube nice.ir.id. Beberapa minggu yang lalu saya sempat share tentang cara optimasi aplikasi di App Store di sebuah gathering Nokia Developer VIP di Bandung. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada beberapa teman-teman developer yang naik jumlah downloadnya setelah mengimplementasi ASO ini atau App Store Optimization. Dan kali ini saya akan coba sharing tentang pengalaman saya implementasi ASO untuk meningkatkan jumlah download dan jumlah sales aplikasi. Oke, langsung aja, apa itu ASO? ASO itu simpelnya adalah sebuah cara atau proses untuk meningkatkan visibilitas aplikasi kita yang ada di store. Jadi, aplikasi kita itu seperti jarum yang ada di tumpukan jerami. Saingan kita banyak, kompetitor kita banyak, tapi bagaimana caranya agar aplikasi kita dilihat dan diunduh oleh orang dan bersaing dengan ratusan atau jutaan aplikasi yang ada di store. Nah, ASO ini fungsinya seperti itu. Kemudian, tujuan ASO ini adalah untuk mengarahkan lalu lintas ke halaman aplikasi yang ada di store. Jadi, intinya mengarahkan lalu lintas pencarian yang ada di App Store ke aplikasi kita. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah membeli atau mendownload aplikasi kita. Jadi, tujuan utamanya ini. Nah, kenapa ASO itu sangat-sangat penting? Karena ada sebuah firma di luar yang riset tentang ASO ini, dan lebih dari 50% metode user untuk mendownload aplikasi adalah browsing di App Store. Adapun beberapa cara, diantaranya ada browsing di top app, kemudian mendengar saran-saran atau mendengar dari teman-teman, itu juga adalah suatu cara untuk mendownload aplikasi di App Store. Tapi secara umum, orang baru atau user baru yang menggunakan handphone untuk mendownload aplikasi adalah dengan cara searching di App Store. ASO itu sendiri juga bisa meningkatkan agar aplikasi kita ada di most popular di App Store atau top new atau top paid. Jadi ASO ini adalah sebuah proses untuk menuju ke situ. Nah, ini adalah beberapa keyword populer yang ada di Google Play dan App Store yang bisa teman-teman gunakan nantinya untuk meningkatkan visibilitas aplikasi kita di App Store. Ya, mungkin teman-teman developer web atau blogger pernah mendengar istilah SEO atau Search Engine Optimization. ASO ini pada prinsipnya sama seperti SEO. Seperti SEO ada faktor internal dan eksternal atau on page dan off page. On page adalah faktor internal yang bisa kita handle dan optimasi, diantaranya dengan cara optimasi title, kemudian keyword, nama domain, dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternal yang enggak kita uh, bisa handle, diantaranya adalah link building atau backlink, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ASO juga sama. ASO sama seperti SEO, punya faktor internal dan eksternal. Kalau di ASO istilahnya on metadata dan off metadata, karena di semua store untuk isian app name, deskripsi, dan segala macam dinamakan dengan metadata. Nah, faktor internalnya adalah on metadata. Nah, di sini kita punya handle penuh ya untuk on metadata ini, seperti kita harus memilih nama aplikasi yang bagus, kemudian deskripsi yang menarik, keyword yang sedang tren saat ini, kemudian screenshot yang bagus sehingga menggoda user untuk download, kemudian juga hasil akhirnya bakal nama publisher kita bakal terkenal. Kemudian ada off metadata, yaitu faktor X atau faktor luar, yaitu jumlah download, kemudian jumlah rating, link building, dan rekomendasi dari teman-teman di sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
beberapa dokumentasi saya setelah implementasi ASO di Nokia Store. Setelah saya implementasi ASO untuk aplikasi simpel saya streaming streaming TV di TV Indonesia, ketika saya searching Kompas tampil aplikasi saya. Kemudian setelah saya searching Ramadan, aplikasi saya juga tampil. Kemudian saya searching RCTI, aplikasi saya juga tampil. Bahkan ketika saya Persib, aplikasi saya juga tampil. Nah, ini bagaimana ASO bekerja. Kemudian saya punya case tadi kenapa aplikasi saya tidak ada di urutan pertama walaupun saya mencari dengan nama aplikasi saya. Bahkan yang nomor satu adalah namanya bukan mirip aplikasi saya, tapi Indonesia TV, bukan TV Indonesia. Padahal saya cari dengan keyword TV Indonesia. Kenapa? Kenapa bisa saya nomor 2? Nah, setelah saya coba amati, dan ternyata aplikasi yang nomor satu ini di dalam deskripsinya ada pengulangan banyak keyword tentang TV dan Indonesia. Bahkan ada keyword Hollywood, action, drama, Bollywood, dan lain sebagainya. Tapi di aplikasi saya hanya keyword-keyword yang stasiun TV saja. Jadi tidak ada pengulangan keyword tentang TV Indonesia dan lain sebagainya. Bahkan deskripsi saya terlalu simpel. Nah, seperti itu. Dan ternyata uh, ternyata deskripsi di dalam sebuah aplikasi juga sangat penting untuk menunjang ASO itu sendiri. Dan ini juga uh, bagaimana ASO bekerja di Windows Phone Store. Setelah saya implementasi ASO, ketika saya search id, aplikasi saya tampil, lebaran aplikasi saya tampil, Ramadan juga tampil, mudik juga tampil. Jadi saya waktu musim mudik, lebaran, dan Ramadan saya coba optimasi dengan cara memasukkan keyword-keyword populer saat itu. Nah, eh, di sini juga ada contoh kasus seperti Momento ini, rekan saya ternyata lebih di atas dari saya. Kenapa? Karena ada faktor X itu yang seperti saya bilang, faktor eksternal, yaitu jumlah rating dan jumlah download. Momento jumlah rating dan downloadnya lebih banyak dari aplikasi saya Instacode. Seperti saya dilihat, jumlah rating Momento ada 5.600, sedangkan saya hanya 176. Nah, jumlah rating dan download juga dapat meningkatkan visibilitas aplikasi kita. Jadi faktor internal dan eksternal tadi, on page, off page, atau on metadata dan off metadata, itu harus saling berhubungan. Nah, setelah saya amati ternyata ini rahasianya, dan saya coba implementasi, cukup berhasil, sama seperti di aplikasi saya Jadwal Bola dan Instacode. Saya menggunakan uh, keyword di dalam deskripsi seperti ini. Saya menggunakan tag, kemudian diisi dengan keyword. Kenapa saya pakai tag? Karena agar terlihat seperti bukan di deskripsi, jadi supaya terlihat rapi gitu ya. Teman-teman juga bisa mencoba dengan metode seperti ini yang ada di Norton Antivirus. Jadi keywordnya ada di dalam deskripsi itu sendiri, tapi tidak terpisah seperti ini. Jadi misalkan uh, jika kamu menyukai game seperti Angry Bird, and Candy Crush Saga, dan lain sebagainya, Anda harus mendownload aplikasi ini, game ini gitu kan. Nah, seperti itu. Seperti yang diimplementasikan oleh Norton, ada keyword AVG, kemudian Bitdefender, McAfee, dan sebagainya. Dan ini juga ternyata cukup berhasil meningkatkan jumlah download dan sales aplikasi saya. Ini yang saya implementasikan di Nokia Store. Nah, ini juga sempat saya implementasikan di Android ketika aplikasi saya baru beberapa hari publish, urutan aplikasi saya ke 36. Bayangkan ketika orang search jadwal bola, urutan saya 36. Ketika saya optimasi sedikit demi sedikit, setelah minggu kedua, aplikasi saya sudah mulai naik ke urutan kelima. Nah, seperti itu. Padahal jumlah aplikasi saya belum banyak downloadnya, baru kurang dari 1000 download. Tapi saya bisa dengan ASO ini cukup berhasil untuk meningkatkan visibilitas pencarian di App Store atau Google Play. Nah, ini adalah beberapa tips untuk implementasi ASO, yaitu kita harus
perhatikan tentang nama aplikasi, kemudian deskripsi, kategori, demo video kalau di Google Play, keyword, semua metadata, dan bahkan screenshot gitu. Nah, untuk nama aplikasi itu sendiri ada beberapa yang harus diperhatikan. Biasanya developer atau programmer biasanya agak sulit untuk membuat nama aplikasi dan deskripsi yang menarik ya. Biasanya bahkan ada sering lihat developer menggunakan judulnya seperti nama kelas. Jadi nama aplikasi menggunakan underscore dan lain sebagainya. Nah, nama aplikasi ini emang harus menarik dan asli, kemudian juga harus mudah diingat dan bisa menjelaskan isi dari aplikasi itu, dan usahakan tidak lebih dari 20 karakter. Kemudian yang kedua, keyword. Seperti yang saya bahas sebelumnya, keyword ini ada beberapa faktor. Kita harus cari keyword yang populer saat ini. Kemudian kita juga harus analisis jumlah aplikasi yang menggunakan keyword yang sama. Kalau rumus sederhananya untuk keyword ini adalah kompetisinya sedikit, kompetitornya sedikit, kemudian pencarian banyak, maka hasilnya adalah download apps yang banyak juga. Itu simpel rumusnya. Kemudian ini ada satu riset dari Mobile Dev HQ. Apakah keyword yang dimasukin ke title itu worth it? Nah, ternyata cukup meningkatkan 10,3% dari jumlah download yang menggunakan keyword di dalam title. Mungkin kalau teman-teman biasa browsing di Google Play atau App Store, biasanya aplikasi-aplikasi populer seperti InstaWeather, kemudian dan lain sebagainya itu ada keyword di dalam title. Misalkan titelnya InstaWeather, kemudian selebihnya ada lagi. Ya, seperti itu. Jadi lebih panjang, jadi memasukkan keyword dalam title. Nah, deskripsi aplikasi juga dalam Windows Phone, 3 baris pertama adalah 3 baris yang cukup penting. Karena kenapa? 3 baris pertama ini adalah 3 baris yang akan tampil sebelum dibaca selebihnya. Jadi contohnya kasus seperti ini, karena aplikasi saya update API atau web service, maka saya memasukkan pengumuman di dalam deskripsi saya, jadi sehingga supaya user update aplikasi saya. Nah, bisa juga di dalam deskripsi menambahkan ulasan-ulasan dari media-media terkenal seperti di Momento ini diulas oleh Web Central. Web Central adalah sebuah komunitas Windows Phone yang sangat populer. Nah, ini direview oleh Web Central, kemudian dimasukkan ulasan tersebut di dalam deskripsi. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan sehingga user percaya bahwa aplikasi ini bagus gitu ya. Kemudian screenshot juga jangan salah-salahin juga ya. Biasanya developer dan programmer itu paling malas bikin yang seperti ini. Biasanya developer malas bikin deskripsi yang panjang, membuat screenshot yang bagus, membuat nama aplikasi yang bagus, itu sangat malas. Tapi untuk ASO itu sendiri ini sangat penting, karena ketika ASO itu berhasil meningkatkan visibilitas aplikasi kita, tapi ketika user melihat ikonnya, melihat namanya, melihat screenshotnya jelek, jadi pikir-pikir lagi untuk mendownload aplikasi kita. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga screenshot seperti ini untuk di Windows Phone, jadi nggak cuma screenshot aplikasinya aja, ada keterangannya dan sebagainya. Ini kan lebih menarik untuk di download. Kemudian, nah ini yang seperti saya bilang, faktor internal dan eksternal. Main faktor untuk di ASO ini adalah title dan keyword, sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian ada juga faktor eksternal, faktor secondary factor, ada total download dan rating. Nah, ini juga bisa meningkatkan visibilitas pencarian di App Store. Tapi untuk jumlah download dan rating ini bukan kehendak kita ya, maksudnya nggak bisa kita handle. Yang bisa kita handle adalah yang
faktor internal sebelumnya yang saya bahas tadi. Jadi setelah faktor internal sudah berjalan, maka faktor eksternal juga insya Allah akan mengikuti. Ya, good ASO bukan berarti good sales. Jadi fungsi ASO ini kan untuk mengarahkan lalu lintas pencarian ke aplikasi kita, tapi bukan berarti menjamin bahwa jumlah jumlah download dan salesnya bagus juga. Nah, itu ada faktor-faktor X seperti yang tadi saya bilang, seperti aplikasinya menarik untuk dilihat dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah yang membuat aplikasi yang bagus, yang bermanfaat bagi orang, bagi si pengguna tersebut. Jadi walaupun ASO-nya bagus tapi aplikasi kita nggak berguna, ya percuma aja gitu, sayang banget. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini adalah link-link tutorial yang membahas tentang ASO. Berhubung masih sedikit yang membahas tentang ASO, maka resource-nya pun masih sedikit ya kalau yang saya tahu. Kemudian juga ada tools-tools untuk riset keyword seperti AppScode, Sensor Tower dan lain sebagainya. Kalau saya dulu biasanya menggunakan Google Trend aja sebelum tahu tool-tool yang ada di sini, memakai Google Trend. Jadi keyword-keyword populer yang trend di Google saya masukkan ke App Store. Juga kita bisa menggunakan jasa-jasa untuk download atau jasa rating aplikasi kita di App Store. Saya biasa menggunakan fiverr.com. Saya cuma bayar $5, tapi saya biasanya dapat rating sampai 50 bahkan 100 rating dan review. Nah, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.